Ya, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam channel YouTube Tulus Raharjo. Perjumpaan kita kali ini kita mau membahas topik tentang doa dari ucapan berkat yang kita ucapkan dari mulut kita. Sebab dengan kita mengucapkan berkat, maka orang yang kita berkati itu akan diberkati oleh Tuhan. Semuanya ini berawal dari pernyataan Tuhan di dalam firman-Nya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Pesan yang terakhir, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi dengan Harun mengucapkan berkat bagi bangsa Israel, maka bangsa Israel itu diberkati oleh Tuhan. Penerapan untuk kita di zaman sekarang ini adalah, kalau kita mengucapkan berkat untuk istri kita, maka istri kita diberkati. Kalau kita mengucapkan berkat untuk suami kita, anak-anak kita, maka anak kita diberkati, suami kita diberkati. Dan di antara sekian banyak firman Tuhan yang harus kita praktekkan, ini adalah ayat yang begitu simpel, begitu mudah untuk kita praktekkan. Sebab ini semudah kita mengangkat tangan dan kita semudah kita membuka mulut kita. Dengan membuka mulut dan kita meletakkan berkat, maka orang itu akan diberkati. Nah, hal ini pernah dipraktekkan oleh Musa. Pada waktu Musa di dalam peperangan melawan bangsa Amalek, Musa mengangkat tangannya dan bangsa Israel lebih kuat daripada bangsa Amalek. Begitu Musa menurunkan tangannya, maka bangsa Amalek lebih kuat daripada bangsa Israel. Jadi mari kita tarik pelajaran untuk kita masa kini. Kita perlu mengangkat tangan untuk memberkati dan membuka mulut untuk mengucapkan berkat supaya orang-orang yang kita kasihi hidupnya diberkati. Pertanyaan yang mendasar sekarang adalah siapa saja yang harus kita ucapkan doa berkat seperti ini? Yang pertama, ucapkan berkat seperti ini untuk suamimu dan juga ucapkan seperti ini untuk istrimu. Contoh praktis kita bisa belajar dari pengalaman Elkana. Waktu Elkana mengatakan begini, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Waktu Elkana mengucapkan berkat bagi istrinya Hana, maka kemudian hari betul-betul Hana diberkati sedemikian rupa. Yang tadinya Hana mandul, Alkitab mencatat begini, "Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi." Berarti dari wanita mandul, dia menjadi seorang wanita yang memiliki total 6 anak. Dari mana kuncinya? Karena Elkana melepaskan berkat bagi Hana. Yang kedua, siapa lagi yang harus kita ucapkan doa berkat seperti ini? Ucapkan hal ini untuk anak kita dan ucapkan ini untuk cucu-cucu kita. Pengalaman ini kita bisa pelajari dari Yakub. Pada waktu Yakub memberkati anak-anaknya dan memberkati cucunya, anaknya Yusuf berarti. Dikatakan dalam Kejadian 48, kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati." Tiap-tiap orang diberkati dengan berkat yang diuntukkan kepadanya masing-masing. Semua anak-anak Yakub diberkati. Cucu-cucu Yakub diberkati. Semuanya berawal dari mana? Oleh karena kakeknya, oleh karena engkongnya di waktu lalu melepaskan berkat lewat mengangkat tangan dan menumpangkan tangan dan mengucapkannya lewat perkataannya. Jadi, mari kita berkati anak dan cucu kita, termasuk menantu kita, itu juga perlu diberkati. Di dalam banyak pernikahan di negeri kita kadang-kadang ada banyak konflik antara menantu dengan mertua, antara mertua dengan menantu. Tapi mari kita belajar sama-sama dengan Saul sebagai mertua
manakala Saul belum marah dengan Daud. Saul berkata begini, lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, apa jua pun yang kau perbuat pastilah engkau sanggup melakukannya. Salah satu fakta di lapangan yang kita lihat dari Daud adalah semua yang dikerjakannya diberkati. Dan ternyata satu di antaranya adalah karena mertuanya, orang tuanya suka memberkati anaknya ini. Jadi ucapkan berkat juga untuk anak kita dan juga menantu-menantu kita. Juga ucapkan doa berkat untuk jemaat kita. Kalau kita pelayan Tuhan, kita hamba Tuhan, ucapkan berkat untuk jemaat. Seperti perkataan Imam Eli kepada jemaatnya bernama Hana. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Setelah sekian lama Hana berada di bait Allah dan dia berdoa begitu panjang, akhirnya dia mendapatkan ucapan berkat dari Imam Eli, dan waktu Hana pulang, maka Hana mendapatkan berkat ini. Sebab kemudian hari Hana mendapatkan seorang anak yang diberkati. Yang berikutnya lagi, untuk siapa ucapan berkat ini kita ucapkan? Ucapkan ini untuk pemimpin kita. Kalau kita pemimpin, ucapkan ini untuk anak buah kita. Pengalaman ini kita bisa gali dari seorang pengusaha bernama Boas. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu. Jadi Boas sebagai seorang pengusaha pertanian, dia memberkati penyabit-penyabitnya. Dia berkata gini, Tuhan kiranya menyertai kamu. Dan para penyabit menjawab kepada bosnya Boas, Tuhan kiranya memberkati Tuan. Artinya begini, Boas memberkati anak buahnya juga memberkati Boas, dan orang ini betul-betul diberkati secara luar biasa. Ya. Yang berikutnya adalah untuk siapa lagi kita ucapkan doa berkat seperti ini. Ucapkan ini untuk sesama kita, teman kita, tetangga kita, teman di tempat kita bekerja, teman di gereja, atau siapa saja yang merupakan teman kita. Hal ini kita bisa pelajari pengalaman Elisabeth. Waktu Elisabeth mendapatkan tamu bernama Maria, saudaranya, maka saat Maria masuk ke rumah Elisabeth, inilah terjadi. Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi Maria melepaskan berkat untuk Elisabeth, maka Elisabeth diberkati. Dan Elisabeth juga memberkati, mendoakan Maria. Lalu berserulah dengan suaranya, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi Maria memberkati, mendoakan Elisabeth, Elisabeth mendoakan dan memberkati Maria, dan dua wanita ini sangat diberkati oleh Tuhan. Bagian terakhir, ucapan doa dan berkat ini harus kita ucapkan untuk siapa? Kalau tadi kita ucapkan untuk pihak lain, tapi sekarang bagian terakhir adalah kita mesti ucapkan berkat untuk diri sendiri. Perkatakan untuk diri kita sendiri. Pengalaman ini kita bisa ambil dari pengalaman Yabes. Waktu Yabes berdoanya begini, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Perhatikan bagian terakhir, dan Allah mengabulkan permintaan Yabes. Ya. Jadi dari uraian-uraian ini kita belajar bersama lewat channel YouTube ini, bahwa doa dan ucapan berkat yang Tuhan ajarkan kepada Imam Harun lewat Musa, juga kita ajarkan sampai hari ini. Mulai hari ini mari kita biasakan supaya semua orang yang ada sekitar kita diberkati, maka ucapkan doa dan berkat baginya. Doakan berkat seperti ini, suamimu, istrimu, anakmu, cucumu, menantumu diberkati, pemimpin kita, dan juga anak buah kita, sesama kita berkati, termasuk diri kita juga diberkati. Ya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua berdoa bersama-sama, dan kita mengangkat tangan. Ya. Yang suami mengangkat tangan untuk istrinya, istri mengangkat tangan untuk suami. Cucu mengangkat tangan untuk kakeknya, untuk engkongnya. Seorang kakek mengangkat tangan untuk istrinya. Kalau kita pemimpin, angkat tangan untuk anak buah kita. Kalau kita anak buah, kita angkat tangan untuk mereka. Mari kita angkat tangan kita melepaskan doa dan juga melepaskan berkat bagi mereka semua. Haleluya. Tuhan, lewat pengajaran-pengajaran yang kami pelajari hari ini, kami mau belajar mengangkat tangan seperti Musa.
Kami mau mengangkat tangan seperti Harun dan anak-anaknya, serta mengucapkan ucapan berkat. Kami suami-suami melepaskan berkat untuk istri. Kami istri-istri melepaskan berkat untuk suami. Kami orang tua melepaskan berkat untuk anak-anak. Kami anak-anak melepaskan berkat untuk orang tua. Kami kakek nenek melepaskan berkat untuk cucu. Kami cucu-cucu melepaskan berkat untuk kakek nenek. Kami anak buah melepaskan berkat untuk pemimpin kami. Kami para pemimpin melepaskan berkat untuk anak buah kami. Dan juga sesama kami, bahkan diri kami berkati dalam nama Yesus. Supaya kalau orang lain diberkati, maka kami juga mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala ucapan berkat ini, Tuhanlah yang mengajarkannya. Dan Tuhan juga yang memberkati segala ucapan yang kami ucapkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat ini kami lepaskan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, jadi mulai hari ini, mari kita praktekkan hal yang simpel, yang sederhana ini, yang merupakan pesan Musa kepada Harun beserta seluruh anak-anaknya, dan ini adalah merupakan pesan sepanjang zaman. Ucapkan berkat, jangan kutuk. Ucapkan berkat. Sekali istrinya Ayub mengucapkan kutuk, maka segala kutuk terjadi dalam hidupnya. Jadi mulai hari ini, ucapkan doa dan ucapkan berkat saja. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, jika video ini menjadi berkat untuk teman-teman semua, Bapak Ibu, ya, jangan lupa mengambil bagian untuk subscribe, like, dan juga klik lonceng. Sehingga dengan cara seperti ini kita akan terus bisa fellowship bersekutu bersama lewat video ini. Tuhan memberkati.